Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Semoga hari ini kalian tetap bahagia, tetap bersemangat bersama keluarga kalian, bersama teman-teman kalian. Ingat, kalian tetap semangat dalam mengikuti semua pembelajaran yang dilaksanakan, mengikuti materi, dan mengerjakan tugas-tugas ataupun mengikuti penilaian harian atau ulangan harian. Dan saya selalu mengingatkan, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ingat, kesehatan itu sangat penting buat kalian. Untuk masa depan kalian juga. Baiklah, untuk hari ini kita akan masih membahas materi PKN bab 4. Yakni Semangat Kebangsaan Nasional tahun 1908. Yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Baiklah, kita pelajari poin pertama, yaitu mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia adalah yang pertama, perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterkaitan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun waktu sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Tahap kedua, yaitu tahap kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan berdirinya atau kelahiran Budi Utomo. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Tahap keempat, Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 17 Agustus 1945, merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Di sisi lain, kita juga menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, ada 10 masalah pada generasi muda. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda.
Kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, atau pemimpin. Keempat, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama yang lain. Kelima, penggunaan bahasa Indonesia yang makin memburuk. Dalam hal kehidupan bangsa dan negara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan memberi contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 1. Nilai religius. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Poin kedua, yaitu nilai kemanusiaan. A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai ketiga adalah nilai produktivitas, yaitu A. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. B. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. C. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai keempat, yaitu nilai keseimbangan, yakni A. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional dan tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. B. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Nilai demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Ingat, pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nilai keenam adalah nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nilai ketujuh, yaitu nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Baik, kita lanjutkan submateri yang berikutnya, yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-unggulan bangsa Indonesia di antaranya adalah yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. B. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama lepas dari penjajahan. Memajukan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Seperti kalian hari ini, apabila kita kaji prestasi anak Indonesia dalam dunia pendidikan sudah sangat luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya akan menjadi kebanggaan pribadi siswa-siswa tersebut, tetapi menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia. Mengenai prestasi pelajar Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah mendata, di antaranya adalah kontingen Indonesia tampil sebagai juara umum ASEAN Primary School Sport Olympiad atau APSSO. Yang kedua, yaitu pada tahun 2008 dengan meraih total perolehan medali sebanyak 32 medali dengan rincian 12 emas, 9 perak, 11 perunggu dari 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sebelum kita lanjutkan, saya menginformasikan bahwa untuk pengerjaan soal di website dilaksanakan pada jam 12 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 1 siang. Ingat, jam 12 sampai 1 siang. Kalian hanya diberi waktu untuk mengerjakan 15 menit saja. Kita lanjutkan. Apabila prestasi yang diraih, sepatutnya kita bangga dan mensyukuri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Demikian untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Ingat 5M selalu diterapkan dalam kondisi apapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.